Halo guys, selamat selamat malam. Bersama gue dengan Hia. Dan kali ini gue mau bahas tentang bagaimana cara menentukan supply and demand yang benar. Ini ada gambar, gue ada gambar seperti ini, dia gambar uptrend ya. Dia gambar uptrend. Nah, bagaimana cara menentukan dia demandnya? Jadi awalnya dulu gue menentukan demand dulu ya. Bagaimana itu terjadi demand? Demand itu terjadi kalau misalnya dia tidak break demand yang sudah di break sebelumnya. Misalnya ini kita bisa dibilang ini higher lower-nya ya sebelumnya lah, udah ada pergerakan sebelumnya ya. Jadi ini kalau dia udah bikin uptrend seperti ini, nggak di atas ini, terus dia retest. Nah retest ini dia nggak boleh melebihi daripada support yang sudah kebentuk di 1900 ini ya. Boleh dia ngebreak tapi body candlenya nggak boleh close di bawah sini, misalnya seperti ini, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kemungkinan besar kalau misalnya body candlenya dia close di bawah sini, itu kemungkinan dia flip down. Jadi ini demand ini udah nggak valid. Jadi demand berubah menjadi supply. Oke. Nah, ini lagi uptrend dan seakan-akan ini demandnya belum di break. Oke. Ini dia seperti ini ya. Seperti ini. Kalau dia lagi uptrend kan dia memang kayak gini candlenya ya, secara gampangnya kita gua gambar. Jadi kemudian ini dia bikin higher lower, dan ini higher dan ini high lower lagi. Kemudian lihat pergerakannya, dia hanya retest di zona demand. Jadi ini selalu kita tarik gambar seperti ini ya guys ya, seperti ini. Jadi misalnya nih ya, misalnya dia lagi uptrend dan kemudian suatu harga kan nggak boleh naik terus, nggak mungkin naik terus. Jadi pasti dia suatu saat dia istirahat dulu, pelan-pelan dia mengambil order dulu di bawah, atau dia namanya retracement ya kan. Retracement itu bisa dilihat dari Fibonacci juga bagi yang main indikator ya, tapi malam ini kita nggak bahas indikator yang Fibonacci terutama. Nah ini biasanya gua bahasnya lebih ke price action, bagaimana cara menentukan yang benar. Ini berlaku untuk time frame apa aja ya. Ini berlaku mau daily, mau weekly, mau monthly, atau mau yang H4 atau 4 jam, atau H1, H2 kayak terserah, atau M30 juga sama, karena pergerakan candle seperti ini mostly ya. Jadi selagi dia nggak break support di bawah ini dan kemudian dia naik ke atas dan break higher high yang udah dibikin ya, kemudian dia break. Nah itu berlanjut terus seperti itu. Nah ini atasnya ini berarti ini namanya di break supply. Karena kenapa? Dia udah retest di sini. Habis dia retest ke demand, berarti ini bayarnya lagi in control. Berarti ini memang karena memang dia uptrend, berarti itu supply-nya mudah ditembus. Karena memang ya itu tadi, kembali lagi gua bilang ini uptrend. Uptrend berarti kan di bagian atasnya itu di break karena buyer lagi in control, atau orang-orang yang beli itu lebih powernya lebih banyak daripada yang sell. Jadi akhirnya kan supply-nya mudah ditembus. Apalagi kalau misalnya lagi uptrend. Jadi seperti itu guys ya, menentukan ini. Seandainya ini kan dia udah bikin nih, dia udah bikin demand baru di bawah sini ya kan, di bawah sini. Nah berlaku juga kalau misalnya dia udah break ini, udah break higher high ini. Nah mostly ini yang paling valid adalah uptrend yang baru terjadi. Uptrend ini kurang berpengaruh lagi. Ini kurang berpengaruh lagi, tetapi ini kan yang fresh, ini uptrend yang freshnya. Jadi kita melihat yang terbarunya. Nah yang terbarunya juga sama berlaku, habis dia break resisten ini, kemudian dia ke atas dan kemudian dia retest lagi ke bawah. Nah dia juga harga ini begitu dia retest ke bawah, ini dia nggak boleh melebihi ini juga ya kan.
Karena kenapa? Karena dia udah beri ini kecuali, nah ini menjadi demand kuat karena dia udah beri supply ini di atas atau yang namanya resisten ini di atas. Seandainya dia belum break resisten ini di atas atau supply ini, atau kemungkinan besar mungkin dia balik ke bawah, misalnya let's say seperti ini, ya kan, seperti ini, dan kemudian dia ke bawah, bisa aja dia seperti ini. Nah itu namanya supply-nya kuat. Nah bisa dibilang ini supply kuat dan dia belum break resisten ini. Oke, kembali ke yang tadi, ini tetap seperti ini. Jadi seakan-akan dia udah break resisten ini. Jadi dia retest. Nah retest itu kemungkinan besar di dalam sini kan dia bakal ada yang namanya base ya. Nah, dia biasanya ini karena kita gambar dia lebih mudah aja nih. Biasanya kan di dalam sini dia ada base, apa namanya itu, dia ada namanya base ya sebelum dia drop gitu. Oke. Nah terus berlanjut seperti itu guys. Itu pun kalau misalnya di break itu karena memang ada yang namanya fake out, tapi itu fokusnya dulu kita cara menentukan yang namanya demand dan supply-nya. Nah ini tadi yang dibikin demand baru ini harusnya paling dia hanya retest sampai di sini. Nah ini baru namanya demand masih valid kalau misalnya dia konsolidasi di sini sebelum dia naik lagi dan terus berlanjut. Habis dia retest demand di bawah itu kemudian dia naik ke atas. Nah itu namanya strong demand ya, itu namanya strong demand. Apalagi kalau misalnya kita lihat dia dari H4 candle punya, itu pasti lebih tinggi konfirmasinya daripada H1 atau hourly candle. Oke ya seperti itu. Nah dia berlanjut terus sampai dia nanti apa namanya itu overbuy. Kalau overbuy biasanya kan dia berganti trend menjadi downtrend. Oke. Nah kita langsung masuk ke candlenya ya guys ya. Ini kita turunin dan ini seperti yang terjadi di gold saat ini. Ini gold ini adalah pilar utama gua. Nah kalau dilihat gold ini ya, ini secara H4 ya kita gambar ya. Oke. Ini gold ini dia udah bikin namanya demand ya. Ini dia ada apa namanya, ini daerah konsolidasi, dan daerah konsolidasi ini udah di break resistennya tadi, kemudian dia ke atas ya. Perhatikan tadi yang gue jelasin ya kan, dia ke atas kemudian ini, kemudian dia retest ke bawah. Dia retest ke bawahnya sampai ke zona konsolidasi yang udah di break, atau ini daerah konsolidasi ini berubah menjadi demand. Tuh dia ini, terus dia retest dan kemudian dia ke atas. Dan kemudian dia retest dan kemudian dia ke atas. Atau di sini juga bisa. Nih, dan dia udah mulai konsolidasi di sini karena kenapa? Ada supply kuat di sebelah kiri ini. Ini namanya supply kuat. Ya, ini supply kuat. Tapi itu tadi yang gua jelasin cara menentukan supply atau demand seperti ini. Jadi kita nunggu dia konsolidasi, kemudian dia konsolidasinya dari sini di break resistennya, kemudian ke atas dan dia kemudian ke bawah, jadi ini berubah menjadi demand. Nah demand ini kalau misalnya dia break di B ini harusnya dia ke bawah, tapi kan dia enggak karena memang dia lagi mau uptrend lagi di dalam H4 candle punya time frame nya. Nah, kalau kita tarik garisnya lagi seperti ini, nah ini pembentukannya ya, bentukannya sama seperti ini. Jadi habis dia break kemudian dia retest. Ingat harga tidak melulu dia harus retest out purchase di daerah demand di bawah, tapi mendekati. Apalagi kalau misalnya kita nanti buka di H1 nya. Oke guys, jadi cara menentukan demand seperti itu. Itu digambar dulu. Nah ini dia ya kan, ini ada daerah konsolidasi, kemudian dia ke atas break daerah konsolidasi ini, kemudian dia retest ke bawah, kemudian dia naik lagi dan dia break ini higher high nya. Ini
bisa dibilang ini higher lower. Nah ini higher high ya. Nah ini higher low tuh. Dan sebaliknya juga, ini juga higher high yang baru, yang fresh. Kemudian ini higher lower yang terbaru. Jadi harga seperti itu guys, harga seperti itu, dan bisa dilihat ya seperti yang tadi gue jelasin. Dan penentuannya apabila dia beri demand ini, berarti ini demand ini sudah nggak valid. Berarti selagi dia retest di sini, ini di sinilah kita bisa cari yang namanya buy. Karena kenapa? Dia terbentur supply di sini. Ya, harganya udah lagi dinaikin sama big player. Dan kalau dia break ini lagi, berarti dia lagi posisi yang namanya minus. Kalau dia break lagi di sini, karena dia nggak terlalu banyak profit di sini. Karena kenapa? Kak, udah diberi konsolidasi. Ini konsolidasi ini adalah daerah mereka untuk akumulasi. Akumulasi itu kan mereka akumulasi beli di daerah sini sebelum dinaikin harganya. Ya kan? Kemudian mereka break, kemudian mereka retest, ngambil order di bawah, dan kemudian dinaikin lagi, break resisten ini, dan kemudian retest, dan kemudian dia break lagi resistannya. Ya, jadi harga sekarang berada di daerah supply kuat, makanya dia konsolidasinya terlalu lama di sini, terlalu lama di sini. Jadi seperti itu penentuannya. Dan sebaliknya juga di supply guys, sama. Ini kalau dilihat supply-nya juga di sebelah kiri bisa kita gambar ya. Tuh. Ini kalau dilihat dari H4 ini kita identifikasikan ya. Tadi kan kita udah identifikasikan ya namanya demand. Nah, sekarang giliran apa namanya ini supply. Nah, ini supply-nya guys. Dilihat dari ini ya kan. Dia break, kemudian retest, dan dia break, kemudian retest, dan dia kemudian break ke bawah. Jadi kalau kita tarik seperti ini dia. Nah, ini sih. Tuh. Jadi penentuannya seperti itu. Ya. Habis dia break, ini kalau dilihat dari H1-nya dia lebih clear lagi. Ini ada supply di sini. Ini ada supply, ya kan? Dan kemudian dia ada supply di sini. Ini supply kenapa ini? Nah, ini candle wick ini namanya fake out atau liquidity grab. Untuk itu nanti kita akan bahas. Ini seperti apa sih liquidity grab dan fake out, nanti gua bahas di next video. Ya, kemudian dia retest ya kan, kemudian dia break ke bawah. Ya kan, tapi itu pun sebelum break dia ada yang namanya daerah konsolidasi di sini. Ya, ada daerah konsolidasi. Dan kemudian setelah di break, nah dia retest lagi ke zona supply teratas ini guys, ini. Ya kan? Tapi tidak menyentuh, tapi sudah mendekati. Kemudian dia turun ke bawah. Nah, ini supply terbaru nih, supply terbaru. Nah, ini supply terbaru ini lagi fresh. Nah, ini lagi di ini lagi konsol di sini. Nah, ini bisa dibilang ini supply kuat. Walaupun memang candlenya seperti ini, tapi kalau dilihat dari H4-nya ya kan, udah di break. Nah, ini udah di break. Berarti karena ini supply-nya udah di break, berarti yang uptrend tadi ini masih valid. Itu masih valid. Nah, kalau kita gambar jadinya seperti ini guys. Yang tadi gua gambar di ini ya, kemudian retest, dan ini bisa kita ambil yang di sini. Kemudian ini udah break, dan kemudian dia lagi retest, dan kemudian mungkin lanjut. Prediksi gua dia bakal lanjut naik ke atas. Jadi seperti itu guys penentuan bagaimana supply and demand itu terjadi, dan ini kita bisa memanfaati
Kalau misalnya dia lagi uptrend, berarti kita nunggu dia di demand di bawah dia untuk retest untuk kita cari buy. Jadi seperti itu guys. Thank you. Boleh di subscribe atau di komen. Kalau misalnya memang ada komen, silakan. Kita akan kalau misalnya ada ide mau dibahas tentang apa, boleh ya, boleh. Nanti akan gua bikin video sesuai dengan permintaan kalian guys. Jadi untuk malam ini atau untuk kali ini yang gua bisa kasih tahu. Oke, thank you dan bye bye.